Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Ihya Ulumuddin yaitu dalam bab harapan dan rasa takut. Roja dan khauf, yaitu membahas tentang menjadikan pengharapan sebagai obat. Ketahuilah, barang siapa yang telah dikuasai oleh rasa putus asa atau didominasi oleh rasa takut, sehingga hal itu membahayakan diri dan keluarganya, maka kedua hal tersebut perlu untuk segera diobati. Sedangkan mereka yang dikuasai oleh angan-angan, maka sarana-sarana pengharapan akan disikapi sebagai racun yang akan membunuh dirinya. Hal itu laksana madu yang sangat dibutuhkan untuk menghangatkan tubuh pada saat udara dingin menerpa. Dan jika yang mengkonsumsi madu berada dalam suhu yang sangat panas, maka ia akan semakin kegerahan. Bagi orang yang banyak berangan-angan dan berlebih-lebihan dalam berbuat maksiat, sepatutnya ia segera mengobati hal-hal yang menimbulkan rasa takut itu. Dan orang yang sudah dikuasai oleh rasa takut, sebaiknya segera diinjeksi dengan harapan. Keduanya adalah dua sisi yang masing-masing saling mendukung untuk mengobati seseorang dalam kondisi tertentu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya orang yang alim ialah siapa yang tidak membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah, dan tidak menjamin mereka akan aman dari hukumannya. Mengingat bahwa para ulama itu sebagai pewaris para nabi, maka sangat logis jika mereka berfungsi sebagai dokter bagi hati. Dan untuk itu mereka harus menggunakan apa yang berfungsi sebagai obat bagi setiap orang yang sakit, dan termasuk obat yang cukup efektif dalam rangka mendatangkan harapan adalah jika seseorang mau merenungkan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, berupa kesehatan badan, keindahan anggota tubuh, diutusnya para nabi untuk memberi petunjuk, dan diciptakannya berbagai jenis makanan, minuman, serta obat-obatan untuk memperbaiki kehidupannya. Dan di antara sarana yang dapat menguatkan pengharapan ialah merenungkan makna dari firman Allah Ta'ala berikut ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 5. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Rabb mereka serta memohonkan ampun bagi orang-orang yang berada di bumi. Quran Surah Asy-Syura ayat 5. Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum min fawqihim zullum minan nari wa min tahtihim zull. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Bagi mereka terdapat lapisan-lapisan dari api dan di bawah mereka pun ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Quran Surah Az-Zumar ayat 16. Allah menjelaskan bahwa Dia menakut-nakuti orang-orang mukmin dengan neraka. Meskipun sebenarnya neraka itu tempat yang disediakan bagi orang-orang kafir. Karena sesungguhnya neraka itu memang diciptakan untuk mereka, yaitu orang-orang kafir. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, Ummati ummatun marhumah la azaba alaiha fil akhirah. Umatku adalah umat yang dirahmati, tidak ada azab atas mereka di akhirat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang membicarakan mengenai masalah ini jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang cukup panjang dari Anas, bahwa ketika seseorang yang datang di pedalaman bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa yang akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh amal manusia pada hari kiamat kelak? Beliau menjawab, Allah yang maha perkasa lagi maha agung. Ia bertanya kembali, dia sendiri? Beliau menjawab, ya. Tiba-tiba orang itu tertawa. Beliau pun balik bertanya, kenapa engkau tertawa, wahai sahabat yang datang dari jauh? Ia menjawab, sesungguhnya Allah yang maha pemurah itu memutuskan suatu perkara pasti memaafkan, dan jika memeriksa pasti bersikap sangat toleran. Beliau berkata, engkau benar, ingatlah, tidak ada yang lebih pemurah dari Allah Ta'ala. Dia adalah zat yang maha dermawan di antara para dermawan yang pernah ada. Kemudian beliau menyimpulkan, orang dusun itu pandai. Lalu beliau menyebutkan, Allah Ta'ala berfirman, rahmatku mendahului murkaku. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita bacakan. Demikianlah telah kita bacakan, yaitu pembahasan tentang menjadikan pengharapan sebagai obat. Maksudnya adalah bagi hamba-hamba Allah yang merasa dirinya memiliki dosa yang banyak,
kemudian dia bertobat memohon ampun kepada Allah SWT, maka dia harus yakin bahwasannya dosa-dosanya tersebut masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah SWT. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.